Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang jurnal pembelian pada perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan pembelian pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti yang kita ketahui, kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Di sini, sebelum perusahaan memulai kegiatan produksinya, perusahaan harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan baku. Nah, bahan baku ini bisa diperoleh dengan cara pembelian. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan cara tunai. Kalau pembelian dilakukan secara tunai, maka di sini perusahaan akan mencatatnya di jurnal pengeluaran kas, karena langsung mengeluarkan uang. Sementara kalau pembeliannya dilakukan secara kredit, ini perusahaan akan mencatatnya di jurnal pembelian. Ya, jadi jurnal pembelian itu adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Untuk mencatat pembelian bahan baku atau bahan penolong, ada dua sistem yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem periodik. Kalau perusahaan menggunakan sistem periodik, maka ketika terjadi pembelian bahan baku atau bahan penolong, akan dimasukkan ke dalam akun pembelian bahan baku atau bahan penolong. Sehingga jurnal yang dibuat, pembelian bahan baku atau bahan penolong bertambah di sebelah debit, utang dagang bertambah di sebelah kredit senilai harga pokok pembeliannya. Yang kedua, kalau perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka ketika terjadi pembelian bahan baku atau bahan penolong, akan dicatat ke dalam akun persediaan bahan baku atau bahan penolong. Sehingga jurnal yang dibuat, persediaan bahan baku atau bahan penolong bertambah di sebelah debit, utang dagang bertambah di sebelah kredit, senilai harga pokok pembeliannya. Berikut ini saya akan memberikan contoh format jurnal pembelian. Yang pertama adalah contoh format jurnal pembelian dengan sistem periodik. Ya, kolom yang digunakan ini bisa kolom tanggal. Tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi, kemudian nomor faktur, keterangan. Keterangan ini diisi dengan nama kreditur, kemudian referensi, debit. Debitnya ini ada dua kolom. Ada kolom pembelian bahan baku dan kolom serba-serbi. Kalau yang dibeli berupa bahan baku, maka nilainya kita letakkan di kolom pembelian bahan baku. Sementara, kalau yang dibeli bukan bahan baku, misalnya yang kita beli adalah bahan penolong, maka nilai dan namanya kita letakkan di kolom serba-serbi. Jadi kita tulis di nama akun namanya pembelian bahan penolong, kemudian nilainya di kolom jumlah ini. Kemudian sisi kreditnya ada utang dagang. Yang kedua, contoh format jurnal pembelian dengan sistem perpetual. Kolomnya, ini ada kolom tanggal, kolom nomor faktur, kolom keterangan, ya ini diisi dengan nama kreditur, referensi, sisi debitnya, ada kolom persediaan bahan baku dan kolom serba-serbi. Ya, persediaan bahan baku ini untuk menulis nilai kalau yang dibeli adalah bahan baku. Sedangkan kalau yang dibeli bukan bahan baku, kita masukkan ke serba-serbi. Sedangkan sisi kreditnya ada utang dagang. Supaya lebih jelas tentang pencatatan jurnal pembelian, di sini saya akan memberikan contoh transaksi pembelian bahan baku yang pencatatannya dilakukan dengan sistem periodik maupun sistem perpetual. Yang pertama, saya akan memberikan contoh pembelian yang pencatatannya dengan sistem periodik. Pada tanggal 6 April 2020, PT Intan membeli bahan baku sebanyak 200 gulung kain dengan harga Rp1.000.000 per gulung. PPN 10% dari PT Berlian dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Di sini pembeliannya ada syarat pembayarannya, berarti pembelian dilakukan secara kredit. Kalau pembelian dilakukan secara kredit, pasti akan timbul utang dagang di kredit. Kemudian nilai bahan baku yang dibeli ini sebanyak 200 gulung dikali harganya, dikali 1 juta. Sehingga nilai pembeliannya 200 juta rupiah.
Dan ada PPN 10%. PPN ini diambil dari 10% dari harga pembelian. Sehingga 10% dari 200 juta itu menghasilkan 20 juta. Nah, cara memasukkan ke dalam jurnalnya, tanggal 6, keterangan PT Berlian, debit masuk ke kolom pembelian bahan baku untuk harga pokok bahan baku yang dibeli, ya, yaitu 200 dikali 1 juta tadi, jadi 200 juta. Kemudian PPN 10% ini dimasukkan ke dalam akun PPN masukan, ya, 10% dari 200 juta, dapatnya 20 juta rupiah. Utang dagang ini diperoleh dari harga pembelian ditambah PPN. Jadi nilainya 220 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 10 April 2020, PT Intan membeli bahan baku sebanyak 150 gulung kain dengan harga 1 juta rupiah per gulung. PPN 10% dari PT Permata dengan cara pembayaran 2/10 N/30 dan ongkos angkut Rp150.000. Di sini pembeliannya sama dengan tanggal 6 April tadi. Yang membedakan hanya di sini ada tambahan ongkos angkut pembelian senilai 150.000. Ya. Harga pokok bahan baku yang dibeli itu kita menghitungnya dari 150 gulung dikali harga per gulungnya dikali 1 juta. Itu nilainya menjadi 150 juta. Ya, ini yang kita masukkan ke dalam akun pembelian bahan baku nantinya. Kemudian ada PPN 10%. 10% dari harga beli tadi, dari harga 150 juta. Jadi memperoleh nilai 15 juta. Kemudian ada ongkos angkut. Ini masukkan ke akun beban angkut pembelian nantinya. Nah, nilai utangnya ini gabungan dari harga pokok pembelian tadi ditambah dengan PPN, ya, ditambah dengan biaya angkutnya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam jurnal, ini jadi tanggal 10, keterangan PT Permata, debit masuk ke dalam kolom pembelian, ya, pembelian bahan baku. Ini senilai 150 juta. Ya, dari